Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua STKIP PGRI Situbondo, Bapak Dr. Andes Haji Nur Salam MPD, yang kami hormati Ketua Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Matematika, yang kami cinta sayangi para mahasiswa-mahasiswi PPL tahun akademik 2020-2021. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Allah alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa rangkaian acara pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua STKIP PGRI Situbondo, dilanjutkan dengan penyampaian petunjuk teknis PPL tahun akademik 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM dan Ketua Prodi semua jurusan. Yang terakhir yakni penutup. Untuk menyingkat waktu, langsung saja pada acara pertama yakni pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua STKIP PGRI Situbondo, Bapak Dr. Andes Haji Nur Salam MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LPPM STKIP PGRI Situbondo, para wakil ketua STKIP, kemudian kepala bagian Prodi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Teknologi Informasi dan Pendidikan Matematika, serta para pembimbing PPL dan mahasiswa sebagai peserta PPL yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, mari kita panjatkan bersama-sama atas segala limpahan rahmat dan nikmat. Siang ini kita bisa bergabung dalam rangkaian kegiatan, yaitu pembukaan PPL tahun akademik 2020-2021. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada salam ada di dalam satu zaman yang terang benderang. Yang ketiga, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan tentang PPL STKIP PGRI Situbondo. Saudara sekalian, khususnya para peserta PPL, ya, bagi mahasiswa PKIP PGRI Situbondo, PPL atau PLP ini menjadi wajib, karena seperti kita tahu bersama bahwa mahasiswa STKIP secara khusus adalah akan menjadi seorang guru atau pendidik. Karena itu wajib untuk mengikuti PPL mengajar. Atau sekarang yang perlu kita persiapkan adalah PLP. Jadi semacam pengalaman lapangan persekolahan. Jadi nanti saudara tidak hanya mengajar, tetapi juga harus melakukan kegiatan-kegiatan administratif di sekolah. Dan itu diberikan waktu
pada masa observasi. Oleh karena itu, saya minta saudara agar dalam masa PPL-PPLP ini hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian saat ini karena masa pandemi corona yang sulit untuk kita duga di mana virus itu berada, maka saya berharap dalam pelaksanaan ini nanti saudara-saudara tetap menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Jika memungkinkan atau tidak memungkinkan pelaksanaan pembelajaran secara luring, maka saya sarankan sebaiknya menggunakan daring. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni penyampaian petunjuk teknis PPL yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM dan nantinya akan dibantu oleh Ketua Prodi pada semua jurusan. Kepada yang terhormat Ibu Darsi Idayani, kami silakan. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita sehingga bisa berkumpul pada hari ini, dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua STKIP PGRI Situbondo Bapak Nur Salam, yang terhormat Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo, yang terhormat Bapak dan Ibu Kaprodi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Teknologi Informasi, dan Pendidikan Matematika, dan yang terhormat dosen pembimbing PPL dan mahasiswa-mahasiswa peserta PPL yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu ya, karena teman-teman sudah mengapresiasi pembekalan ini yang sebenarnya kita tidak merencanakan daring. Sebenarnya kita merencanakan luring, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya kita terpaksa harus daring. Ini pesertanya baru berapa? 32 kalau dikurangi DPL dan dikurangi Kaprodi ini mungkin hanya 20-an. Jadi teman-teman, saya harap mulai sekarang hubungi temannya yang masih belum online. Mulai dihubungi, ayo cepat. Jadi mumpung materi belum mulai, sebentar lagi sudah mulai. Paling tidak dari 72 mahasiswa, paling tidak 30-an lah yang hadir, jadi separuhnya. Kalau setengah yang hadir, nanti satu mahasiswa wajib menyampaikan kepada satu mahasiswa yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir hanya 20-an, berarti satu mahasiswa wajib menyampaikan kepada paling tidak 2 orang yang tidak hadir. Siap. Yang ini kan masih belum sesi tanya jawab ya, yang tidak berkepentingan di ini dulu, mikrofonnya di setting dulu, di mute ya. Jadi saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal teknis terkait PPL. Kalau misalkan nanti ada yang kurang, nanti silakan ditanyakan, atau misalkan tetap belum paham, misalkan bisa nanti dilanjutkan tatap muka, bisa ke kampus atau bertemu dengan DPL. Karena kondisi kita memang sekarang seperti ini, jadi kita harus membatasi tatap muka, dan selanjutnya ya mungkin perkuliahan juga nanti kita juga daring. Mungkin nanti ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman, karena kita tidak bisa, kenapa ada yang melakukan presentasi? Jadi kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya, walaupun sekarang PPL sebenarnya kita merencanakan tetap tatap muka. Jadi teman-teman kan nanti ada 5 kali pertemuan ya di sekolah.
Nah, kemungkinan kalau kedepannya nanti misalkan kondisinya berubah lagi, mungkin bisa jadi nanti di sekolah ada yang di pertengahan meminta daring. Jadi kita tetap antisipasi itu, jadi tidak stagnan di harus luring karena kondisinya memang seperti ini. Jadi saya harap mahasiswa PPL nanti bisa mengikuti perkembangan ya. Jadi kalau memang nanti tuntutannya daring, waduh saya kok daring Bu, padahal saya mikronya kemarin tidak daring gitu misalkan. Jadi kita mau tidak mau harus belajar bagaimana kalau mengajar daring. Seperti itu ya. Kemudian sebelumnya saya ingatkan dulu tanggal-tanggal pentingnya. Tanggal-tanggal penting, pendaftaran sudah, pembekalan hari ini, kemudian pelepasan. Saya mau ke poin pelepasan. Jadi pelepasan mahasiswa itu biasanya kita nanti seremonial, kemudian mengundang DPL, mengundang pihak sekolah juga. Tapi karena kondisi seperti ini, nanti kemungkinan kita tidak akan ada acara seremonial seperti itu. Jadi nanti pelepasannya sekalian pada saat berangkat observasi hari pertama, yaitu hari Senin tanggal 28 September. Jadi nanti kegiatannya hanya mungkin berkumpul di satu titik, janjian dengan DPL dan teman-teman yang satu sekolah. Misalkan ada 5 orang, dengan DPL 6 orang, mau berkumpul di kampus silakan. Nah setelah itu berangkat bersama ke sekolah. Nah tapi sebelum itu ada beberapa dokumen yang harus dibawa seperti panduan PPL dan buku proposal untuk sekolah. Jadi nanti kalian bisa tunggu pengumuman untuk pengambilannya, entah mungkin nanti hari Jumat atau hari Sabtu, yang pasti sebelum berangkat. Mungkin bisa jadi nanti malah hari Senin. Jadi selain hari Senin kumpul di sini, ngambil langsung berangkat. Bisa jadi nanti seperti itu. Jadi nanti kita lihat perkembangan ke depan ya. Dan observasi ini 1 minggu, nanti teknisnya kita jelaskan lagi. Pelaksanaan PPL juga 5 kali ya, 5 kali tatap muka. Nanti ini bisa jadi daring, bisa jadi luring, atau mungkin daring semua atau luring semua, tergantung sekolah dan perkembangan ke depan. Kemudian ujian PPL, nah ujian PPL ini biasanya 1 kali, seperti kalian mengajar di depan gitu ya, di kelas, kemudian ada pengujinya. Tapi kalau kondisi seperti ini kita juga nanti belum bisa memprediksi apakah ujiannya di kelas atau ujiannya mengajar daring. Jadi di ujinya itu mengajar daring, mengajarnya ada, jadi seperti misalkan di Zoom atau di Google Meet seperti ini. Jadi ada siswa, ada mahasiswa PPL yang diuji dan ada penguji gitu. Bisa jadi nanti seperti itu. Jadi tergantung kondisi ya nanti. Semoga saja kondisinya sih membaik. Jadi kita bisa tatap muka seperti biasa. Kemudian penutupan ini nanti tiap sekolah berbeda, jadi tergantung sekolah. Kalau misalkan ternyata sebelum tanggal 23 sampai 28 November sudah selesai ujian semua di sekolah tersebut, boleh silakan kalau mau penutupan. Jadi asalkan sudah 5 kali tatap muka, kemudian sudah ujian semua, boleh penutupan duluan. Jadi ini hanya rentang waktu saja. Jadi maksimal tanggal 28 November penutupan, ini sudah paling telat. Kemudian pengumpulan laporan nanti, dan tetap seperti kemarin ya, kalau terlambat tidak ada nilai A, dapat nilai A gitu ya, itu konsekuensinya. Mungkin hanya seperti itu kalau di STKIP yang bisa membuat teman-teman disiplin. Sudah ya, sampai di sini sudah. Kemudian saya mau melanjutkan ke petunjuk umum. Sudah. Nanti akan ada buku pedoman yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya lebih lengkapnya itu ada di buku pedoman. Jadi kalian nanti bisa membaca lebih lengkapnya. Karena saya tidak mungkin membaca semua isi buku pedoman di sini gitu ya. Berapa halaman? 40-an kalau tidak salah tadi. Nah ini yang pembekalan, penyerahan tadi sudah. Kemudian observasi ya. Ini ada beberapa hal yang harus kalian observasi. Jadi selama 1 minggu kalian bisa observasi. Misalkan dalam 1 minggu itu ternyata observasinya bisa dilakukan dalam waktu 2-3 hari, boleh silakan gitu.
Atau misalkan saya hanya minggu observasi harus selesai. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu observasi sekolah mengenai lokasi. Ini sebenarnya tidak hanya observasi ya, misalkan kalau istilahnya kalau dalam observasi kita kan hanya melihat, kalau ternyata dalam kita observasi itu tidak mendapatkan informasi, boleh wawancara juga. Jadi silakan bertanya kepada kurikulum, wakakurikulum, atau kepada kepala sekolah atau guru pamongnya di sana. Kemudian observasi kelas. Nah, observasi kelas ini nanti bisa jadi setiap mahasiswa itu berbeda ya. Kalau misalkan saya jurusan pendidikan matematika, saya tidak mungkin observasi kelas di kelasnya TI gitu kan, di kelasnya jaringan. Jadi nanti saya observasi di kelas saya sendiri. Jadi ini bisa beda-beda. Berapa peserta didiknya, keadaan ruangan belajar, dan perangkat pembelajarannya. Nah, jadi ini nanti kalian observasi perangkat pembelajaran yang digunakan gurunya selama ini seperti apa sih gitu. Sebagai acuan, bukan sebagai, jadi beda ya, sebagai acuan dengan sebagai contohan gitu istilahnya. Jadi kalau acuan itu sebagai panduan kita, oh ternyata membuat observasi, membuat RPP, membuat perangkat kalau di sekolah itu realnya seperti ini. Selama ini kan kalian hanya di kampus saja. Waktu mikro itu kan istilahnya teori gitu ya. Saya membuat seperti ini. Oh ternyata guru kalau membuat seperti ini. Apakah ada perbedaan atau ternyata sama? Nanti kalian analisa sendiri. Sebelum saya ke sini, saya ke observasi lagi. Nah, nanti dari hasil analisa itu, kalian tuliskan di laporan. Jadi, di laporan juga ada hasil observasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sedangkan saya teorinya seperti ini. Nanti dianalisa bagaimana perbedaannya. Jadi, nanti kalian bisa menuliskan di laporannya. Harusnya di laporan itu nanti detail gitu ya, dan banyak. Kalau tidak detail dan tidak banyak, berarti perlu dipertanyakan observasinya seperti apa. Gitu. Kemudian tatap muka di sini berarti kalian mengajar 5 kali pertemuan seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kita tergantung kondisi ke depannya ya. Bisa jadi nanti tatap mukanya daring atau online, atau bisa jadi ya tatap muka seperti biasa di kelas. Saya sebenarnya berharapnya sih semoga bisa tatap muka seperti biasa dengan daring gitu. Jadi saya berharapnya kalau di sekolah masih kondisinya memungkinkan, bisa tatap muka di kelas seperti biasa. Kemudian ujian itu 1 kali pertemuan, jadi 2 jam. Dan ini perangkat yang harus disiapkan. Saya pikir kalian sudah sudah mendapatkan ini pada saat micro teaching kemarin. Jadi ini yang harus kalian persiapkan nanti di setiap pertemuan. Jadi misalkan ada 5 kali pertemuan, berarti RPP-nya ada berapa? Jadi seperti itu. Waktu ujian, nah nanti RPP-nya ujian nanti beda lagi, kan materinya beda kan pasti. Berarti nanti total dengan ujian 5 kali pertemuan dengan 1 kali ujian berarti kan 6 ya. Berarti itu harus disiapkan semua RPP-nya. Nah karena kita tadi kan minggu pertama observasi ya, kemudian minggu kedua langsung pertemuan pertama. Jadi waktu observasi kalian juga sudah bisa menyiapkan RPP untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan pertama, untuk pertemuan di minggu pertama itu. Jadi jangan menunggu saya 1 minggu pertama saya observasi saja, jangan hanya menunggu karena jadwalnya observasi ya sudah observasi gitu. Nah ternyata minggu selanjutnya ketika mau pertemuan pertama RPP-nya belum selesai gitu. Kan observasi paling ya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi pada saat observasi kalian bisa menyiapkan perangkat juga. Kemudian ini yang tugas-tugas kalian, tugas-tugas mahasiswa PPL. Observasi tadi sudah ya, kemudian konsultasi perangkat, latihan mengajar. Konsultasi perangkat ini nanti bisa konsultasi ke guru pamong, jadi nanti kalian di sana mendapatkan pembimbing 1 lagi, jadi pembimbingnya dari dosen dan dari guru pamong di sana. Kemudian latihan mengajar, yang 5 kali pertemuan tadi, kemudian observasi sesama praktikan. Jadi observasi sesama praktikan ini saling mengobservasi. Misalkan si A nanti mengobservasi kelasnya si B, kemudian nanti si B ke kelasnya si A, jadi seperti itu.
piket harian, kalau piket harian, upacara bendera, dan lain sebagainya ini nanti tergantung kondisi sekolah. Bisa jadi ada sekolah yang minta kalian datang setiap hari, ada yang seperti itu. Semua peserta datang setiap hari, berarti kalian harus datang setiap hari. Bisa jadi di jadwal piketnya, misalkan si A dan si B hari Senin, si C dan D hari Selasa, bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi nanti setiap hari ke sekolah atau hanya 4 hari ke sekolah, sisanya tidak gitu. Jadi tergantung nanti kesepakatan teman-teman mahasiswa dengan pihak sekolah. Tapi kebanyakan sih setiap hari. Jadi sama seperti ngajar gitu. Kalau teman-teman yang sudah pernah mengajar di sekolah. Pada saat ujian. Jadi waktu ujian nanti ada guru pamong dan dosen penguji yang dari kampus yang akan menilai kalian. Jadi ada 2 orang. Nah ini perangkatnya ya. Ini beberapa hal terkait perangkat. Nanti kalian bisa membaca lagi. Itu saya share aja ya. Nanti saya kasih linknya gitu. PPT-nya saya share biar bisa dibaca lagi. Aku nungguin AC. Poin-poin intinya ada halaman judul, halaman persetujuan, RPP, prota, promes, dan lain sebagainya. Ada kisi-kisi soal juga, naskah soal dan kunci jawabannya ya, dan materi. Nah ini kemudian di jilid 3. 1 diserahkan lembaga, 1 untuk guru pamong sebelum ujian, dan 1 untuk mahasiswa. Jadi ini perangkat pembelajarannya untuk ujian. Kalau perangkat pembelajaran untuk belajar mengajar setiap harinya yang 5 kali itu, nanti cukup dilampirkan di laporan. Tapi kalau yang perangkat untuk ujian harus dicetak, kemudian diserahkan ke guru pamong 1, lembaga 1, kemudian dipegang sendiri 1 untuk ujian. Jadi pada saat ujian kan nanti guru pamong dan penguji dari kampus itu sudah mempunyai perangkatnya, sambil melihat perangkat sambil menilai kalian. Jadi tidak mungkin kita nanti menilai tanpa ada RPP. Makanya di sini ada keterangan paling tidak 2 hari sebelum ujian itu sudah diserahkan ke guru pamong dan lembaga. Jadi poin-poin seperti ini yang harus kalian catat. Jangan sampai nanti hari ini mau ujian, hari ini baru nyerahkan. Kemudian penguji saat ujian, guru pamong dan dosen penguji tadi sudah. Saya lanjut. Nah ini yang prosedurnya kalian sudah tahu sebenarnya ya. Jadi pendaftaran kan sudah, kemudian dosen penguji, pendistribusian, pelaksanaan sudah, dan nilai. Ini penutupan dan laporan, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau penutupan itu di sekolah ya, jadi bisa berbeda. Kemudian pada saat penutupan, semua mahasiswa PPL harus sudah melaksanakan 5 kali pertemuan tatap muka itu tadi dengan 1 kali ujian. Nah, kalau ada 1 misalkan belum selesai, misalkan dalam satu sekolah ada 7 orang gitu, 1 orang belum ujian Bu, tidak bisa penutupan. Jadi dalam satu sekolah itu sebenarnya yang kalian butuhkan adalah kekompakan. Bagaimana caranya teman-teman, misalkan teman-teman ada yang satunya rajin, satunya tidak rajin. Bagaimana caranya yang tidak rajin itu bisa jadi ikut rajin gitu ya. Bukan yang rajin ikut tidak rajin gitu. Jadi nanti kalau misalkan serajin apapun kalian, sepintar apapun kalian, misalkan sudah selesai 5 kali pertemuan, kemudian sudah selesai ujian, tapi ternyata temennya ada yang belum ujian, tidak bisa penutupan. Kalau tidak bisa penutupan, kalian tidak bisa pulang ke sekolah, gitu kan ya? Tidak bisa pulang ke rumah. Kemudian penyusunan laporan, pengumpulan laporan. Nah, sebenarnya penyusunan laporan ini kita kasih waktu 9 November sampai 5 Desember. Jadi penyusunan laporan ini banyak kan, kalian bisa menyusun laporan ini dicicil. Kalau misalkan minggu pertama sudah melakukan 1 kali pertemuan tatap muka, mau menulis laporan silakan ditulis. Observasi, selesai observasi mau menulis laporan silakan ditulis. Kan laporan dari observasi gitu ya. Jadi saya selesai observasi saya langsung menulis laporan, silakan tulis apa yang sudah kalian lakukan. Soalnya nanti kalau di belakang kadang kan saya sudah lupa tadi hasil observasi apa gitu ya, biasanya suka seperti itu. Jadi boleh dicicil gitu, jangan nunggu sudah selesai ujian baru nulis laporan.
kemudian pengumpulan seperti yang saya katakan tadi nanti ada dua step ya, di-upload dan diserahkan ke lembaga. Ini secara umum acara penutupan PPL di sekolah seperti ini. Pembukaan, pesan dan kesan, ketua kelompok PPL, kemudian sambutan ada dari sekolah, kemudian dari perwakilan lembaga juga, dan ada penyerahan nilai, jadi secara simbolis gitu ya, boleh dari guru pamong, boleh dari wakasak kurikulum kadang-kadang kepada yang mewakili atau yang diundang dari lembaga, yang hadir dari lembaga, menyerahkan secara simbolis. Kemudian setelah penyerahan nilai, ada pemberian cenderamata jika ada. Tapi biasanya ada sih. Jadi kalau cenderamata ini sebenarnya diserahkan kepada teman-teman mahasiswa, terserah apa. Kadang-kadang juga ada beberapa sekolah yang memang minta gitu ya, saya mau minta kipas angin, kadang seperti itu ya, sudah kasih aja kipas angin urunan gitu. Ada juga yang mereka tidak minta sebenarnya, tapi dari mahasiswa inisiatif sendiri sebagai tanda inilah gitu ya, tanda terima kasih. Kemudian terakhir pembacaan doa dan penutup seperti biasa. Jadi ini yang merancang penutupan di sini nanti adalah teman-teman mahasiswa PPL yang di sekolah tersebut. Jadi kalian rancang sendiri, kalian rembuk sendiri mau penutupan seperti apa. Minggu kedua ini sebenarnya kalian sudah bisa menulis bab 1 karena observasi sudah selesai. Jadi bisa dicicil lah bagaimana nanti kalian mengatur waktunya. Kemudian ini halaman pengesahan, nanti saya share juga dalam bentuk Microsoft Office-nya gitu ya, biar kalian bisa tinggal ganti nama pembimbing dan guru kamu. Kemudian penyerahan laporan PPL. Penyerahan laporan PPL gitu soalnya. Karena kita ini sebenarnya melibatkan pihak lain yaitu sekolah. Jadi sekolah juga harus mendapatkan laporan PPL. Jadi 3 rangkap itu untuk sekolah 1, untuk lembaga 1, untuk teman-teman mahasiswa 1. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari Kapolri dulu. Sudah Bu, tambahkan nanti untuk tatap muka di lokasi, karena seperti tadi di slide-nya di sini kan ada latihan 5 kali pertemuan, ya hitungannya kan tergantung sekolah di sana berapa menit, 2 kali 45 menit, atau kalau nantinya pakai tatap muka. Nah, setelah ada pembelajaran di sana, mesti diakhiri yang namanya post-test. Setiap post-test, anak-anak mesti membuat soal. Dan soal ini yang akan kita nanti dianalisis butir soal. Ya, jadi 1 kali ngajar ada 1 post-test. Jadi kalau nanti 5 kali pertemuan berarti ada 5 post-test. Bentuknya terserah kalian, mau subjektif, objektif, terserah mahasiswa. Dan yang penting nanti setelah itu ada hasil post-testnya untuk kalian buat analisis ya, analisis sama histogram. Nanti ada di pedoman pelaksanaan. Dan untuk yang ujian dan ulangan harian di sana, berarti sebelum mahasiswa mengajukan ujian, mahasiswa sudah membuat perangkat pembelajaran sekaligus silabus, rincian pekan efektif, di sana lengkap sama kisi dan kartu uang. Jadi saya contohkan kalau ekonomi biasanya kalau karena ada soal subjektif, ya intinya ada 10 soal yang 5 soal yang uraian, 10 soal yang objektif. Jadi kalau ada 15, sehingga nanti akan dibagi untuk pembuatan analisis butir soal setelah kalian selesai ulangan. Jadi selesai ujian di situ. Ya, sehingga di sini di bagian tadi pembuatan laporan ada yang namanya pelaksanaan latihan mengajar. Di sana ada hasil post-test dan histogram. Nah, kalau yang analisis butir soal itu di bab 3 ada hasil histogram ulangan harian dan juga ada hasil analisis butir soal ulangan harian. Dan kalau tidak salah kemarin di mata kuliah perencanaan dan penilaian mahasiswa sudah
diberi oleh dosennya masing-masing. Bagaimana cara menganalisis butir soal, karena ada soal yang namanya soal objektif dan juga subjektif. Tapi kalau yang matematika, kebanyakan yang soal yang ekonomi mungkin 15 soal. Ya kalau matematika kan beda, jadi butir bobot soalnya tidak sama dengan soal yang ekonomi. Jadi sehingga nanti di laporan pelaksanaan ujian di bab 3 ada pembimbingan khusus mengenai hasil analisis butir soal. Kalau kalian kurang memahami, bisa nanti melihat laporan kakak kelasnya yang tahun sebelumnya. Di sana sudah ada bab 3 pelaksanaan ujian. Itu ya, kebanyakan anak-anak konsultasinya biasanya sudah agak rada mepet-mepet, sudah mau skripsi, baru mengumpulkan. Ini yang khawatir kadang salah gitu ya. Nah, nanti bisa konsultasi sendiri ke dosen pembimbing masing-masing di ataupun bisa ya. Siti Kuro Juga sama soal juga histogramnya. Jadi nanti ketahuan soal di situ Pak, soal di situ dirombak, dibuang, itu mesti ada analisisnya. Ya, jadi histogram di sini mulai kalian mengajar ya, di bab 2 di situ kan ada rencana pelaksanaan pembelajaran 5 kali tatap muka, berarti ada 5 histogram dari hasil postesnya tadi. Kalau yang analisis hasil butir soal berarti ada 1 histogram yang dianalisa seperti itu. Kebanyakan kelemahan mahasiswa di sini diletak analisis butir soal, kadang kurang paham di sana. Karena nantinya pada saat kalian mengajukan ujian di sini nggak dilengkapi yang namanya kisi-kisi dan kartu soal. Bentuknya kayak apa, nanti jenisnya seperti apa. Jadi kami berikan pada saat hari Senin yang sudah dipegang oleh dosen pembimbing masing-masing yang akan dibagikan kepada mahasiswa beserta pedomannya. Termasuk lembar konsultasi, lembar latihan, dan lembar ujian seperti itu. Karena daftar hadir konsultasi kadang diabaikan oleh mahasiswa. Pada saat saya salah satu pada saat observasi awal, kadang kita konsultasi kepada dosen, kepada pamong di sekolah mengenai membuat masalah rincian pekan efektif, mengenai program tahunan, mengenai silabus. Nah, setiap kita menghadap ke pamong, kita lembar konsultasi tersebut kita sodorkan kepada pamongnya, sehingga untuk apa di sana sudah ada draftnya, bagaimana apa saja yang dikonsultasikan dan ada tanda tangan. Jangan sampai itu tidak terisi, sehingga pada saat kita semakin dari pamong ini fatal. Sehingga setiap konsultasi apapun ini lembar ini harus dibawa. Ada juga ada lembar yang namanya praktikan, ada lembar observasi di antara teman. Matematika mau observasi ekonomi boleh, TI ya boleh. Di sana ada lembar yang juga ditandatangani oleh guru pamong yang kita observasi. Contohnya anak ekonomi observasi ke matematika, mungkin seperti itu. Nah, jadi pamongnya kan beda, jadi harus minta lembar konsultasi di sana bahwa kita sudah observasi dan juga harus ada tanda tangan pamongnya seperti itu. Terus berkaitan dengan daftar hadir mengajar sama, karena ada jurnal nanti yang diisi oleh mahasiswa, hari apa kalian mengajar, jam berapa, dan itu juga ada tanda tangan. Jadi sama dengan jurnal yang ada di sekolah. Intinya seperti itu. Jadi semua lembar konsultasi, lembar kalian sebagai praktikan, nanti semuanya ada formatnya dari kampus, nanti akan dibagikan pada saat bersamaan dengan laporan. Seperti itu gambarannya. Terus mengenai teknis nanti kalian di sekolah masing-masing, tadi berkaitan sama kalian selama di sekolah, hari apa saja kalian di sekolah, kalian nanti akan dibimbing langsung oleh pamong masing-masing atau dari pihak kurikulum. Kalian nanti mendapatkan jadwal hari apa mengajarnya, terus piketnya apa, kalian sendiri di tempat TPL. Jadi kalian konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Kadang ada yang sekolah menetapkan full kalian 6 hari di sekolah,
ada juga yang membatasi, boleh kalian masih di rumah. Jadi ada yang 3 hari. Itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Jadi nanti dirumuskan dengan dosen, pembimbing dan juga pihak kurikulum seperti itu. Hingga kalian harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah dari jam masuk sampai jam pulang seperti itu. Mungkin dari pelaksanaan pada masa seperti ini mungkin kan tidak sampai sore. Kalau ini pun tatap muka, kalau cuti daring nanti bisa diatur sendiri di sekolah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Bentar. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mute itu. Ya. Saya ambil alih sementara. Mohon mahasiswa jangan meng-unmute mic-nya terlebih dahulu supaya acara ini berjalan kondusif. Nanti tidak ada yang bertanya lagi, padahal sudah disampaikan di sini, begitu ya. Baik, untuk selanjutnya sesi pertanyaan. Silakan satu orang Di kolom chat. di kolom chat saja dulu saya tanya di sini ada. Ibu yang Bentar. anak-anak jawab. Anak-anak jawab. Anak-anak. Tidak ada yang bertanya di kolom chat. Sebenarnya suruh ke kolom chat aja dengan anak-anak di Oh, iya. Yang ingin bertanya silakan menulis pertanyaannya di kolom chat supaya tidak rame dan merusak suasana. Jadi silakan pertanyaannya ditulis di kolom chat, nanti dijelaskan oleh LPPM dan Kaprodi. Di kolom chat itu ada pemberitahuan, masih ada satu pemberitahuan di SMK Ibnu Khaldun sudah mulai tatap muka, Bu. Silakan yang ingin bertanya. Kok nggak ada? Tadi rame yang ingin bertanya. Saya, Bu. di kolom chat. Di kolom chat. Tolong hargai forum Tulis. Oke. Dari saya bacakan pertanyaan Ibu LPPM dan Kaprodi dari Putri Aulia Utami. Saya mau tanya, Bu, apakah sudah ada pembagian sekolah untuk penempatan PPL? Dijawab satu-satu, monggo. Bentar. Ya, saya jawab ya. Lalu saya jawab ya. Ya. Tadi pertanyaannya apakah sudah ada pembagian sekolah untuk penempatan PPL? Sudah ada pembagian sebenarnya, tapi tidak semuanya fix karena ada beberapa sekolah di pihak LPPM harus mencari sekolah yang lain sebagai penggantinya. Makanya sampai sekarang kita masih belum mengumumkan mahasiswa ini di sekolah mana, DPL-nya siapa, itu masih belum kami umumkan karena memang belum fix. Takutnya nanti ketika diumumkan kemudian nanti ada perubahan lagi gitu. Paling lambat besok kita pastikan sekolah, paling telat besok maksimal. Kemudian hari Jumat atau Sabtu kita sudah bisa mengumumkan nama-nama sekolah dan DPL-nya. Yang pasti kita merencanakan akan ada 10 sekolah, ada 2 sekolah di Besuki, kemudian ada satu yang di selatan, satu di selatan, kemudian yang di tengah itu ada sekitar 3, sisanya di timur. Jadi kami ingin mengcover semua agar tidak jauh dari rumahnya. Nanti yang di Besuki akan ditempatkan di Besuki, yang di selatan atau di Bondowoso nanti akan ditempatkan di selatan. Sebisa mungkin akan kami carikan sekolah yang terdekat dengan rumah. Jadi nanti
pihak LPPM akan berkonsultasi dengan prodi. Enaknya ini mahasiswa ini di mana, enaknya mahasiswa ini di mana gitu. Jadi tidak semua itu dari LPPM, karena dari LPPM sendiri tidak tahu kondisi mahasiswa seperti apa. Walaupun di form pendaftaran itu kan kalian sudah menulis alamatnya di sini, alamatnya di sinilah. Sebenarnya alamat itu kami butuhkan untuk menentukan sekolah mana yang kira-kira terdekat dengan domisili gitu. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan juga, misalkan ternyata rumahnya di tengah harus PPL di timur, karena kami juga mempertimbangkan siapa yang paling cepat mendaftar, berarti itu yang diprioritaskan. Dari tahun-tahun sebelumnya sudah seperti itu. Yang paling cepat mendaftar dia akan diprioritaskan untuk mendapatkan sekolah terdekat. Nah, nanti kan kelihatan itu yang mendaftar tanggal sekian siapa, yang mendaftar tanggal sekian siapa. Sudah terjawab ya. Intinya masih menunggu, paling lambat besok akan diumumkan sekolah-sekolahnya. Jadi mungkin ada yang belum daftar, silakan. Kalau pengumumannya Jumat atau Sabtu. Pengumumannya Jumat atau Sabtu, besok ngefix sekolahnya yang akan ditempati. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, mungkin yang lain lagi silakan tulis di kolom chat pertanyaannya. Ada pertanyaan berikutnya, bisakah di satu instansi satu orang? Wow, ini pertanyaan menantang ini. Silakan Ibu. Ya, kalau satu instansi atau satu sekolah satu orang, ini sebenarnya sangat berat ya. Berat bagi kami dan berat bagi mahasiswa juga. Karena pernah waktu itu satu sekolah hanya sekian, 3 atau 4 gitu. Itu saja sebenarnya sudah berat untuk mahasiswa. Pertama beratnya di mana? Pertama ketika mahasiswa menulis laporan atau mengerjakan tugas seperti perangkat-perangkat itu, teman sharingnya itu tidak ada gitu. Apalagi kalau hanya satu prodi dia satu orang, satu prodi satu orang saja itu berat. Apalagi kalau hanya dia sendiri anak STKIP di sana yang PPL gitu misalkan, itu sudah berat. Jadi itu pertama dulu ya, dalam mengerjakan atau melaksanakan kegiatan PPL-nya itu berat kalau mahasiswa sendirian, itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua, penutupan. Kalau sendirian, penutupan mau dibuat seperti apa, bebannya itu sendiri yang ditanggung. Contohnya seperti tadi cenderamata ya, cenderamata biasanya itu tidak murah gitu. Biasanya mahasiswa itu urunan. Jadi semakin banyak mahasiswanya, semakin murah gitu. Dan akhirnya kalau mahasiswanya banyak dalam satu sekolah kan tidak berat. Jadi itu salah satu pertimbangan kami. Kalau dari segi lembaga, itu kita juga berat juga sebenarnya, karena nanti pasti pada saat kemungkinan minggu ke-4 ya, akan ada monef gitu. Jadi akan ada monitoring dan evaluasi. Jadi nanti ada di lembaga, akan ada tim monef, nanti akan melihat bagaimana sih perkembangan PPL di sana, apakah berjalan. Kalau misalkan ada kendala-kendalanya apa, nanti bisa disampaikan ke tim monef. Kalau ternyata ternyata saya di sekolah seperti ini, itu bisa disampaikan. Nah, pada saat monef itu biasanya mahasiswa persiapannya lebih ini daripada penutupan, karena waktu monef itu juga ada istilahnya ada evaluasi gitu kan, namanya juga evaluasi. Jadi biasanya mahasiswa menyiapkan satu ruangan, kemudian ada bannernya, ada dokumentasi, ada acara seremonialnya, kemudian menyiapkan file-file, konsumsi. Nah, maka dari itu kita tidak pernah menempatkan satu sekolah hanya satu mahasiswa. Yang sekarang saja paling sedikit itu 4 kalau tidak salah. 4 mahasiswa. Iya. Dan juga nanti kita terbatas juga di DPL kan, kalau sekolahnya banyak. Sedangkan satu DPL itu pegang satu sekolah. Bisa jadi kalau misalkan sekolahnya sampai belasan atau puluhan, bagaimana nanti membagi DPL-nya gitu ya. Sudah ini? Baik, sudah terjawab ya. Jadi tidak bisa dengan mahasiswa saja. Masih ada yang bertanya. Mungkin kalau bertanya melalui chat,
kurang puas gitu ya, bisa menggunakan Tapi chat dulu siapa yang mau di kan. ada. Chat dulu siapa yang mau bertanya, silakan. Saya Bu ingin bertanya, nanti baru unmute. Tidak. Ya, masih belum ada juga yang ingin bertanya. Dari DPR dari DPR. Mungkin dari Bapak Ibu DPL ada yang ingin disampaikan? Boleh juga, monggo. Kok banyak yang keluar? Nanti ada absensi. Nanti ada absensi kehadiran mahasiswa ya. Akan dibagikan di kolom chat. Jadi untuk yang keluar nanti tidak absen. Tidak dapat konsumsi. Silakan. Yang mau bertanya. Siapa ini yang sering yang sering unmute dari tadi nih, Siti Quratul Aisyah ini. Oke, Bu Karmiati mau bertanya? Mau pakai mau pakai suara apa gimana ini kan? Enggak tahu. Enggak, ini masih Karmiati menjawab enggak, Bu. Oke, Karmiati dari Karmiati ya. Dalam satu sekolah itu seumpama 4 mahasiswa. Nah, yang 2 mahasiswa itu dari prodi lain atau satu prodi? Silakan dijawab Ibu LPPM. Satu sekolah itu bermacam-macam ya, karena kita memang tergantung sekolahnya. Ada satu yang di MA itu hanya berisi mahasiswa matematika dan pendidikan ekonomi, karena di sana tidak ada TI. Nah, ada lagi sekolah yang di SMK, salah satunya kalau di Ibnu Khaldun itu ya, yang di Besuki, itu hanya mahasiswa TI saja. Jadi tergantung sekolahnya nanti. Yang pasti nanti kalian di satu sekolah itu tidak sendirian. Dan satu prodi juga tidak sendirian. Seperti mahasiswa matematika misalkan. Karena kita memang tahun ini mahasiswa matematika dan ekonomi itu sedikit ya. Tapi kita usahakan tidak sendirian. Kalaupun ternyata ada yang sendirian, misalkan mahasiswa matematika sendirian di situ, berarti itu sudah terpaksa dan kita memang sudah tidak bisa menempatkan dia di tempat lain gitu. Nanti tergantung sekolahnya ya. Karena setelah kita, jadi prosesnya itu dari LPPM kita meminta pagu sekian misalkan dari LPPM saya mau menempatkan mahasiswa PPL PTI sekian, matematika sekian, ekonomi sekian lah. Kalau ternyata dari mereka setuju, oke. Tapi kalau ternyata dari mereka tidak setuju, oh maaf, ternyata di sini hanya bisa menerima mahasiswa PTI saja misalkan. Kita tidak bisa memaksakan, jadi nanti tergantung kondisi saja gitu. Oke, sudah terjawab Karmiati. Untuk berikutnya yang akan bertanya adalah Ilham. Silakan Ilham.
Silakan Ilham. Baik, baik Bu, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang saya tanyakan dari teman-teman itu, Bu, persoalan penentuan kelompok untuk melaksanakan PPL. Nah, penentuan kelompok untuk melaksanakan PPL ini ditentukan oleh pihak kelembagaan atau mahasiswa yang menentukan sendiri. Terus yang kedua, ini pertanyaan dari sahabat saya, sahabat Nurul Musidin itu, untuk persoalan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini kan kebijakan semua itu jadi untuk melaksanakan PPL ini tidak diperbolehkan, dan yang diperbolehkan ini hanya satu orang dalam satu pondok, yakni memang alumni dari sana gitu, Bu. Nah, terus tanggapannya bagaimana? Nah, terus untuk pelaksanaan PPL di lokal wisdomnya masing-masing gimana, Bu? Contoh saya kan orang Bondowoso, jadi saya ingin melaksanakan PPL ini di MANU Lombok Kulon, pas persis itu di rumah saya. Apakah boleh atau tidak gitu, Bu? Mohon pamit sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya pertanyakan. Allahumma fiq lakum min-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Bahkan ada titipan juga ya. Monggo saya langsung persilakan Ibu LPPM. Pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama tadi. Pertanyaannya apa yang pertama? Yang menentukan kelompok apa lembaga atau kita. Tadi sebetulnya sudah disinggung di awal ya. Mungkin Ilham tadi agak kesirap sedikit. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pondok? Oh iya, yang satu dulu. Nanti lupa lagi ya. Jadi penentuan kelompoknya itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga di awal. Kan dalam satu sekolah kita tentukan dulu. Jadi dari kami meminta istilahnya minta jatah lah ke saja yang di sekolah A, sekolah B. Misalkan di sekolah A ternyata 5 orang, di sekolah B 7 orang gitu. Nah, siapa saja orang-orangnya itu nanti ditentukan oleh LPPM dan pihak prodi. Nah, maka dari itu kenapa di form pendaftaran itu ada alamat domisili. Jadi nanti kita carikan sekolah yang terdekat dengan rumah atau domisili mahasiswa. Saya mengatakan yang terdekat ya. Terdekat itu kan relatif. Enggak boleh. Jadi kalau misalkan saya rumahnya di Dauban, saya harusnya yang terdekat adalah di misalkan saya yang terdekat di Man gitu. Walaupun misalkan di SMA Panji itu juga dekat dengan rumah saya gitu. Dan kita juga selain kita mempertimbangkan alamat rumah, jarak rumah ke sekolah, kita juga mempertimbangkan siapa yang mendaftar duluan. Jadi kalau mendaftar duluan, dia dijadikan prioritas untuk mendapatkan sekolah yang terdekat dengan rumah. Jadi seperti itu. Karena kalau yang menentukan dari mahasiswa itu nanti seperti ini, si A maunya di sana, si B maunya di sana, itu udah bisa jadi satu kesepakatan gitu. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua untuk yang pondok, Bu. Pondok bagaimana kalau ada yang tidak menerima kalau mahasiswa dari luar? Oh, yang pondok. Iya. Yang pondok itu memang justru kita sekarang itu lebih banyak SMK di pondok karena mereka tatap muka. Tapi makanya saya tadi bilang kan prosesnya itu kita sudah minta izin duluan ke sekolah. Jadi misalkan kondisinya seperti itu, pondok sudah tidak mau menerima orang dari luar atau hanya mau menerima satu orang, kita sudah mundur gitu. Kita cari sekolah lain yang sekolah menawarkan seperti ini. Oke, ada kesepakatan kita lanjut, tidak ada kesepakatan kita bisa cari yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah misalkan hari Sabtu atau hari Jumat kita umumkan, berarti itu sudah fix
seperti itu. Baik, saya rasa sudah terjawab ya. Jadi inilah kenapa belum Yang disepakati. ketiga belum, Bu. Yang ketiga belum. Yang ketiga apa? Bukan 2 ya tadi. Bisa diulang? Oh, yang ini ya, di dekat rumah itu ya? Iya, yang di dekat rumah. Betul, di rumah itu. Iya. Sebenarnya selain ada beberapa yang meminta juga, para alumni itu sebenarnya banyak yang minta. Kan banyak alumni yang sudah mengajar di sekolah. Mereka itu sebenarnya banyak yang meminta mahasiswa PPL. Dan beberapa kita iakan, dan beberapa juga kita tidak bisa memenuhi karena beberapa pertimbangan, seperti salah satunya sekolahnya terlalu jauh, atau juga mereka hanya bisa menerima 1 mahasiswa, 2 mahasiswa, dan kita juga tidak bisa hanya memberikan 1 atau 2 mahasiswa. Jadi banyak pertimbangan di sana. Nah, jadi kalau misalkan ingin PPL sendiri di rumah yang dekat, ada di sekolah yang dekat atau sudah ada kenalan di sana itu tidak bisa. Jadi prosesnya itu bukan mahasiswa yang menentukan sekolah sendiri, tapi kita yang mencarikan. Karena ini tidak seperti KKN dulu gitu ya. Oke, KKN dulu terserahlah, kalian mau KKN di desa sendiri boleh, di desa tetangga boleh lah gitu istilahnya, karena kondisinya seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, karena kalau sendirian ya nanti seperti itu. Kita juga memantaunya pada saat Monex itu agak susah gitu. Jadi tetap nanti yang menentukan dari kita dan tidak bisa sendirian. Oke, baik saudara penanya, Ilham sudah terjawab ya? Baik, ke pertanyaan berikutnya di kolom chat, kalau misal ada yang PPL di pondok, apa harus di rapid test dulu, Bu? Tapi ini di bawah sudah ada yang menjawab ya, kalau di pondok saya tidak harus rapid test, hanya dicek UIN saja. Mungkin tergantung pondoknya ya. Kembali lagi ke kesepakatan. Kalau kita tidak diterima atau tidak ada kesepakatan, pondok tidak menerima dari luar, ya kita tidak lanjut. Kalau pondok menerima, ya kita ikuti. Itu ya. Iya, seperti itu. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Untuk PPT mungkin nanti bisa di-share Ibu LPPM. Tadi sudah saya share ke Kaprodi, mungkin Kaprodi share ke mahasiswa. Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Saya tidak tahu. Kaprodi masing-masing. Biasanya kan ada grup-grup WA ya, mahasiswa TI, PI, sama matematika begitu. Ya, untuk yang pendidikan teknologi informasi sudah di-share sama Kaprodi, Pak Rahmat. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, adakah? Atau sudah cukup? Dicukupkan dah, Bu. Oke. Dicukup. Keburu kuota nipis. Ya, bagaimana Ibu LPPM, Ibu Kaprodi, Ibu DPL? Kalau sudah tidak ada, akan kami akhiri. Absen di kolom chat. Silakan. Jangan keluar dulu ya dari ini karena ada absen. Ya, karena ini sudah tidak ada yang bertanya. Silakan mengisi absen dulu di kolom chat. Link Google Form. Link ada link yang harus diisi oleh mahasiswa sebelum keluar. Kelihatan ada yang
Nggak lihat absennya, linknya? Biru-biru itu. Lihat semua ya. Mungkin Sudah? Sudah? Iya. Sudah ada yang absen, saya sudah ya. Kalau sudah, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini pendapat barokah, bermanfaat untuk masyarakat nantinya. Mahasiswa yang PPL dilancarkan PPL-nya, tidak ada menunggu pengumuman DPL dan penempatan PPL-nya. Kalau sudah absen selesai, sudah cek, sudah ya. Oke. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, semoga sehat terus teman-teman mahasiswa PPL untuk membimbing mahasiswa diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.